Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya, Rina Eka Wijayanti. Ya, untuk hari ini kita akan kembali membahas tentang manajemen persediaan, dan saya akan coba mengulang lagi tentang perhitungan ABC analisis atau analisis ABC. Karena kemungkinan materi yang sudah saya ajarkan kemarin itu bisa jadi kalian lupa atau belum paham seperti itu. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang ABC analisis. Di sini di buku kalian itu halaman 556, situ sudah ada tabel gitu ya. Jadi ada juga pertanyaan di situ. Analisis ABC untuk produsen chip begitu. Jadi silikon chip, produsen chip DRAM super cepat ingin mengategorikan 10 barang persediaan utamanya dengan menggunakan analisis ABC ini gitu. Dan volume tahunan dalam nilai uang dihitung pada kolom kelima. Jadi kolom kelima itu adalah kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi volume tahunannya di dalam dolar seperti itu. Selanjutnya bersebelahan dengan persen dari total yang diwakili oleh setiap barang pada kolom ke-6. Nah, untuk kolom ke-6 ini ada persen dari volume dolar tahunannya. Dan untuk kolom ke-7 ini atau kelas itu adalah mengelompokkan 10 barangnya ke dalam kategori A, B, dan C. Jadi analisis ABC ini yang intinya adalah untuk mengelompokkan barang mana nih yang termasuk kelas A, kelas B, dan kelas C seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke tabelnya. Di sini isi dari tabelnya itu ada nomor stok barang. Jadi ketika sebuah gudang atau persediaan itu pasti memiliki nomor stok barang. Nah, di sini ada pagar 10286, ada pagar 11526, pagar 12760, pagar 10867, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada persentase jumlah item yang ditebar. Jadi ada 20%, 30%. Jadi untuk 20% ini ada di kelas A, untuk 30% ini ada di kelas B, dan yang untuk sisanya gitu, untuk yang 50% itu ada di kelas C gitu. Jadi jika persentase jumlah item yang ditebar ini dijumlahkan, itu hasilnya adalah 100% gitu. Jadi untuk kelas A ada 20, untuk kelas B 30, dan kelas C ada 50. Jadi totalnya 100%. Nah, selanjutnya itu ada volume tahunan per unitnya. Nah, volume tahunan per unitnya itu ada 1000. Untuk nomor stok yang pertama itu ada 1000, yang kedua ada 500, yang ketiga ada 1550, yang keempat ada 350, yang kelima 1000. Ini untuk kelas A dan B. Dan untuk kelas C itu ada 6000, 2000, 1000, 1200, dan 250. Jadi untuk kelas A, B, dan C ini kita ketahui untuk volume tahunan per unitnya yang paling besar itu adalah 2000 gitu ya, untuk yang paling terbesar. Dan untuk yang terkecil itu ada 100. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada biaya satuan. Nah, biaya satuan ini ada 90,00 dolar untuk nomor stok yang pertama, yang kedua 154, yang ketiga 17,00, dan lain sebagainya gitu ya, seterusnya. Nah, terus untuk mencari volume dolar tahunan itu dicari dari mana ya kira-kira begitu. Kok bisa nilainya bisa 90.000 gitu. Jadi untuk volume dolar tahunan ini itu adalah volume tahunan per unit. Ini volume tahunan per unit dikali dengan biaya satuan. Jadi kalau untuk nomor stok pertama itu 1000 dikali dengan 90,00, itu hasilnya adalah 90.000.
Nah, begitu juga dengan yang bawahnya. 500 dikali 154 hasilnya 77.000. Begitu. Nah, ini berlaku juga untuk yang seterusnya. Yang untuk B, nomor stok barang 3 ada 1550 dikali 17,00 sama dengan 26,350. Seperti itu. Ini untuk volume dolar tahunannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persen dari volume dolar tahunan. Jadi bagaimana mencari persen dari volume dolar tahunan ini gitu. Nah, itu mencarinya adalah 90.000 ini. Jadi volume dolar tahunan ini tadi kan sudah di total ya. Sudah di total. Nah, ini totalnya adalah 232.057. Ini untuk totalnya. Nah, tinggal kita kalikan saja gitu, atau kita bagi. Tinggal kita bagi saja. Jadi 90.000 ini jadi saya coba masukkan di sini saja ya. 90.000 dibagi dengan total seluruh volume dolar tahunan, yaitu 232.057 dikali 100 dikali dengan 100. Nah, ini jadi totalnya itu adalah, nah, jadi total dari 90.000 dibagi 2, ini saya kasih tanda petik aja ya. Nah, dibagi 232.057 dikali dengan 100, itu hasilnya adalah 38,7 atau dibulatkan dengan 38,8%. Nah, ini pun berlaku kepada nomor stok barang yang kedua. Jadi kalau misalnya 77.000, nah itu berarti 77.000 dibagi 232.057 dikali dengan 100. Itu jadi totalnya adalah 33,1 dibulatkan menjadi 33,1. Nah, itu juga berlaku untuk yang barang ketiga ya. Jadi misalnya 26,350 dibagi 232,57 dikali dengan 100. Nah, hasilnya adalah 11,3%, seperti itu. Ini berlaku sampai ke kelas C. Jadi untuk kelas A, B, dan C ini perhitungan persen dari volume dolar tahunannya. Nah, selanjutnya ini apa ya kira-kira 72% dan 23%. Nah, untuk 72% ini itu adalah nilai uang. Jadi bagaimana menentukan nilai uangnya? Nah, menentukan nilai uangnya ini, jadi menentukan 72%-nya ini itu dilihat dari persen dari volume dolar tahunannya. Jadi ini kan persen dari volume dolar tahunan yang stok barang pertama itu adalah 38,8%, itu ditambah dengan 33 dengan bawahnya. Jadi untuk kelas A ini nilainya ditambah semua. Jadi di 38,8% ditambah 33,2%. Nah, itu hasilnya adalah 72, seperti itu ya. Begini. Oke. Nah, ini untuk perhitungan dari nilai uang gitu, nilai uang tersebut gitu. Cara mencarinya. Nah, begitu juga berlaku dengan yang kelas B.
Nah, kelas B ini kalau misalnya kita hitung, itu kan berarti 11,3% ditambah dengan 6,4% ditambah dengan 5,4%. Jadi nanti totalnya itu adalah 23%, seperti itu. Begitu ya, ini untuk analisis ABC analisis atau analisis ABC. Jadi saya rasa kalian cukup paham dengan penjelasan saya gitu. Jadi ini nanti sama untuk yang 5% ini adalah 3,7 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,2 ditambah 0,1 itu hasilnya adalah 5% gitu. Ini untuk perhitungan yang ABC. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi terakhir kita kemarin. Nah, materi terakhir kita kemarin itu sampai di model kuantitas pesanan produk begitu ya. Jadi di sini memang terlalu banyak rumus sehingga saya coba mengulangi perhitungan-perhitungan yang sekiranya susah atau rumit untuk dipahami begitu ya. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang model kuantitas pesanan produk, itu ada QHT, PH, EPD seperti itu. Nah, itu untuk rumusnya sendiri itu sudah ada di sini ya dan di buku. Jadi biaya penyimpanan persediaan tahunan itu sama dengan tingkat persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan per unit per tahun gitu. Kalau untuk tingkat inventaris tahunan itu sama dengan tingkat persediaan maksimum dibagi 2. Kalau untuk tingkat inventaris maksimum sama dengan total yang diproduksi selama proses produksi dikurang total yang digunakan selama proses produksi. Nah, itu sama dengan titik atau PD dikurangi DT seperti itu. Ini untuk model kuantitas pesanan produksi. Nah, selanjutnya ini juga ada rumus mengenai bagaimana cara kita mencari tingkat inventaris maksimum. Namun Q-nya itu adalah jumlah yang diproduksi sama dengan PT begitu ya. Ini adalah PT. Dengan demikian T-nya itu adalah Q dibagi P. Jadi ada tingkat inventaris maksimum di sini dan biaya penyimpanannya. Nah, biaya penyimpanannya ini adalah tingkat persediaan maksimum dibagi 2. Rumusnya seperti ini. Ada H sama dengan Q dibagi 2, 1 dikurang D dibagi P dikali H. Nah, kita langsung ini juga ada beberapa rumus lagi gitu ya. Jadi ada rumus biaya pemasangan dan rumus biaya penyimpanan gitu. Ini untuk rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke contoh kuantitas pesanan produksi gitu. Ini saya besarkan saja. Nah, jadi ada contoh kuantitas pesanan produksi. Di sini bisa kalian lihat di buku kalian itu ada di halaman 570. Jadi di sini sudah ada soal tentang model kuantitas pesanan produksi. Nathan Manufacturing membuat dan menjual penutup poros roda khusus untuk pasar purna jual mobil. Peramalan Nathan untuk penutupan poros roda itu adalah 1000 unit untuk tahun depan. Nah, jadi si Nathan ini memiliki peramalan nih untuk penjualan poros roda itu adalah 1000 unit untuk tahun depannya. Dengan rata-rata permintaan hariannya itu adalah 4 unit. Jadi rata-rata permintaan harian itu 4 unit. Namun demikian, proses produksinya paling efisien pada 8 unit per hari. Jadi perusahaan tersebut menghasilkan 8 unit per hari, tetapi hanya menggunakan 4 unit per harinya begitu. Jadi perusahaan Nathan ini
dia memproduksi penutup poros roda ini sebanyak 8 unit, meskipun setiap perharinya itu hanya digunakan 4 unit saja. Perusahaan ingin mengetahui jumlah optimal unit per pesanan. Jadi catatannya, pabrik tersebut akan menjadwalkan produksi penutup poros roda hanya seperlunya 250 hari per tahun toko beroperasi. Jadi ini 250 hari ini adalah jam kerjanya begitu ya, jam kerjanya. Jadinya selama seminggu itu karyawannya atau SDM-nya hanya masuk selama 5 hari. Jadi jam masuk kerja karyawan itu dikalikan setahun. Nah, itu perharinya berapa? Itu ada 250 hari seperti itu. Jadi di sini kita sudah mendapatkan diketahuinya gitu ya. Jadi di sini ada D-nya itu ada 1000 unit. Nah, D ini adalah peramalannya Nathan gitu, atau D ini adalah tingkat permintaan harian atau tingkat penggunaannya seperti itu. Sedangkan S-nya ini adalah $10. Nah, S ini itu artinya adalah kalau untuk $10 itu biaya pemasangannya. Jadi S ini adalah biaya pemasangannya. Selanjutnya untuk H ini adalah $0,50 per unit per tahun. Nah, untuk H ini adalah biaya penyimpanan. Nah, untuk P ini adalah tingkat produksi harian. Jadi tingkat produksi hariannya yang biasa mereka produksi itu ada 8 unit per hari. Dan untuk tingkat permintaan harian, jadi yang dijual gitu atau permintaan hariannya dilambangkan dengan D itu ada 4 unit per harinya. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Ini adalah salah satu rumus bagaimana menentukan kuantitas pesanan produksi. Jadi rumusnya itu adalah Q gitu ya. Q bintang sama dengan akar 2DS dibagi H dikali 1 dikurang D dibagi P. Ini untuk rumusnya. Jadi langsung kita aplikasikan untuk Q ini. Jadi akar 2 sudah ada ya, 2 ini. D-nya itu adalah 1000 dikali dengan S. S-nya adalah $10. Dibagi hanya 0,50 lalu dikali 1 dikurang D-nya 4. D ini adalah tingkat permintaan hariannya dibagi dengan tingkat produksi harian. Jadi selama sehari itu perusahaan ini memproduksi 8. Nah, totalnya itu adalah akar 80.000. Nah, akar dari 80.000 ini adalah 282,8 atau dibulatkan desimalnya menjadi 283 per unit. Begitu. Jadi ini sekali lagi adalah contoh kuantitas pesanan produksi. Nah, selanjutnya ini catatannya. Nah, catatannya ini adalah D sama dengan 4 begitu. Jadi D dibagi jumlah hari pabrik beroperasi. Nah, D-nya tadi kan sudah kita ketahui ya, D-nya adalah 1000 dibagi 250 yang saya sudah katakan tadi. Jika 250 hari ini dengan jam kerjanya atau jam masuk kerja seminggu itu hanya 5 hari begitu. Nah, ketika data tahunan digunakan, persamaannya menjadi gitu. Jadi ketika data tahunan ini digunakan, persamaannya menjadi Q akar 2DS H. Jadi H 1 dikurang tingkat permintaan tahunan dibagi tingkat produksi tahunannya. Gitu. Ini untuk lanjutannya tadi dari model kuantitas pesanan produksi. Nah, selanjutnya, model kuantitas pesanan produksi, ini yang pertama, pengurangan harga seringkali tersedia ketika jumlah yang lebih besar dibeli, gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai diskon begitu ya.
Bisa dikatakan juga sebagai diskon. Jadi pengurangan harga itu sering kali tersedia ketika jumlah yang lebih besar dibeli. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke model diskon kuantitas. Jadi model diskon kuantitas itu yang pertama adalah pengurangan harga seringkali tersedia ketika jumlah yang lebih besar dibeli. Begitu. Jadi ketika kita membeli suatu barang, terus misalnya kita membeli baju gitu ya. Baju kita membeli sebanyak 3 kodi atau 3 lusin begitu. Nah, itu kan karena barangnya banyak, jadi kemungkinan perusahaan tuh akan memberikan diskon. Jadi satu bajunya dipotong menjadi 5.000 gitu. Nah, beda lagi ketika kita hanya mengambil baju tersebut itu dalam jumlah yang kecil. Misalnya kita hanya mengambil 5 gitu, 5 baju. Nah, itu kemungkinan tidak akan ada diskon gitu. Jadi kebijakan perusahaan masing-masing. Tetapi terkadang perusahaan besar itu memberikan diskon kepada pelanggan yang membeli produknya sejumlahnya itu besar seperti itu. Dan yang kedua, ini ada trade-off. Nah, trade-off ini adalah antara pengurangan biaya produk dan peningkatan biaya penyimpanan gitu. Jadi, sekali lagi trade-off ini adalah antara pengurangan biaya produk dan peningkatan biaya penyimpanan. Jadi, pengurangan biaya produk itu bisa dikatakan diskon tadi ketika kita memesan barang dengan jumlah yang banyak itu ada diskon. Dan peningkatan biaya penyimpanan. Jadi setiap barang yang disimpan di dalam gudang atau menjadi persediaan itu juga memiliki biaya atau memiliki nilai seperti itu. Nah, untuk rumusnya ini untuk rumus biaya totalnya. Nah, ini ya. Rumus biaya totalnya itu adalah sama dengan biaya persiapan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk begitu. Jadi untuk biaya total sekali lagi itu ada 3 penambahan biaya. Jadi biaya persiapan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk. Nah, untuk rumusnya itu bisa digunakan seperti ini. Jadi TC itu sama dengan D dibagi Q dikali S. Nah, nanti ini bisa kita aplikasikan melalui contoh gitu ya. Ada salah satu contoh yang menggunakan rumus ini begitu. Ditambah Q dibagi 2 dikali H ditambah dengan PD begitu. Ini adalah rumus biaya total. Jadi untuk TC ini adalah total cost atau biaya total. Nah, itu D per Q dikali S itu sama dengan biaya persiapan ditambah Q dibagi 2 dikali H itu untuk biaya penyimpanan dan ditambah PD itu untuk biaya produk seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah model diskon kuantitas. Jadi di sini ada grafik jadwal diskon kuantitas tipikal gitu ya. Jadi ini untuk halamannya kalian bisa lihat di halaman 572 gitu. Jadi di sini ada nomor diskon, ada nomor 1, ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Di sini juga ada kuantitas diskon. Nah, kuantitas diskon ini 0 hingga 999, 1000 hingga 1, 1909 dan 2000 ke atas. Nah, kalau kalian lihat di sini kok ada nilai 999 dan ada 1.999. Nah, ini biasa disebut dengan harga psikologis begitu. Jadi harga yang bisa mempengaruhi daya pikir kita gitu. Kayak misalnya kalian ke mall melihat baju seharga 299. Kadang kan kita berpikir mindset kita tuh kayak harganya 200 nih, dengan kualitas yang bagus harganya cuma 200. Tetapi setelah dibayar ke kasir itu adalah 300 begitu. Kalau dilihat sekilas begitu ya.
Nah, ini sekali lagi yang dinamakan dengan harga psikologis, di mana harga tersebut dapat mempengaruhi daya pikir kita gitu. Nah, di sini ada 3 kuantitas diskon juga. Nah, selanjutnya diskonnya itu untuk 0 hingga 999 itu tidak ada diskon. Nah, kemungkinan ini karena barang yang diambil atau dibeli oleh konsumen itu masih terbilang sedikit gitu. Jadi tidak ada diskon. Nah, untuk harga diskonnya yang pertama itu ada 5,00 dolar. Nah, untuk yang nomor 2 itu 1000 hingga 1999, diskonnya ada 4% dengan harga diskon 4,80, dan yang 2000 ke atas itu diskonnya adalah 5% dengan harga diskon 4,56 gitu. Ini kita mengacu pada tabel 12.2 ya. Nah, saya akan mencoba memberitahu cara bagaimana mencari harga diskon tersebut. Jadi untuk mencari harga diskon ini adalah berapa persen dari 5,00. Jadi di sini ada diskon. Kalau untuk yang pertama kan tidak ada diskon. Kalau yang kedua jadi 4%. Jadi 5,00 ini berapa persennya? 4% gitu. Jadi 4% ini berapanya? 5,00, bisa seperti itu ya. Jadi caranya seperti ini. Caranya adalah 5,00 dibagi 100, karena ini adalah 4% begitu, dikali dengan 4. Dikali dengan 4, ini hasilnya adalah 4,80 gitu. Nah, jadi untuk 4,80 ini itu ditaruh di bawahnya gitu ya. Jadi misalnya gini, saya ulangi, 5,00 dibagi 100 dikali 4 itu hasilnya 0,2. Ini ya, hasilnya adalah 0,2. Nah, selanjutnya itu adalah 5,00 ini. Jadi 5,00 dikurangi 0,2. Nah, hasilnya itu adalah 4,80. Nah, 4,80 ini ditaruh di bawahnya, di harga diskon bawahnya. 4,80 ketemu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari 4,56 itu bagaimana? Nah, ini dicari nih, 4,80 ini berapa persennya dari 5% begitu. Jadi 5% ini berapanya dari 4,8. Nah, itu caranya sama. Caranya itu adalah 4,80 dibagi dengan 100 dikali dengan 5. Nah, ini perhitungannya, hasilnya adalah 0,048. Nah, selanjutnya 4,80 dikurangi dengan 0,048 itu, jadi hasilnya adalah 4,56. Nah, ini untuk perhitungannya ya, untuk contoh perhitungannya di mana kita mencari harga diskon atau P-nya begitu. Jadi memang semua lagi-lagi ada perhitungannya. Nah, ini adalah untuk model diskon kuantitatif di jadwal diskon kuantitas tipikal seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke model diskon kuantitas. Jadi ada 4 langkah-langkah dalam menganalisis diskon kuantitas gitu. Jadi yang pertama, untuk setiap diskon hitung Ki bintangnya gitu. Jadi untuk barang-barang yang memiliki diskon itu dihitung Ki bintangnya. Yang kedua, jika Ki bintang untuk diskon tidak memenuhi syarat, pilih ukuran pesanan sekecil mungkin untuk mendapatkan diskon gitu. Jadi jika Ki bintangnya ini tidak memenuhi syarat, jadi bisa dipilih dari perhitungan ukuran pesanan
sekecil mungkin untuk mendapatkan diskon. Jadi diambil dari perhitungan ukuran pesanan terkecil. Yang ketiga, hitung total biaya untuk masing-masing key bintang atau nilai yang disesuaikan dari langkah kedua. Jadi dihitung total biayanya untuk masing-masing key bintangnya. Dan yang keempat, pilih key bintang yang memberikan total biaya terendah gitu. Jadi nanti setelah dihitung, itu dipilih biaya yang terendah. Nah, sekali lagi ini adalah 4 langkah-langkah dalam menganalisis diskon kuantitas. Nah, ini ada contoh lagi, contoh diskon kuantitas. Jadi di sini ada menghitung key bintang untuk setiap diskon. Rumusnya itu sudah ada di kotak berwarna merah ini. Jadi rumus untuk menghitung key bintang untuk setiap diskon itu ada key bintang sama dengan 2 dikali D dikali S dibagi I dikali P. Nah, ini untuk rumusnya ya, sekali lagi rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nih. Di buku itu kalian bisa melihat di halaman 574. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, menghitung begitu untuk key satunya. Itu ada 2 dikali 5.000. 5.000 ini adalah dari soalnya, dari permintaan tahunannya. Jadi D, sekali lagi D itu adalah permintaan tahunan dalam unit. Dan kalau untuk S ini adalah biaya pemesanan atau pemasangan. Nah, selanjutnya dibagi I. Nah, I ini merupakan persen dari biaya, 20% atau 0,2 dikali dengan P. P-nya ini adalah harga per unit. Nah, harga per unitnya ini adalah 5,00. Tuh, jadi akan saya coba hitung gitu ya. Nah, di sini itu cara untuk perhitungannya itu seperti ini ya. 2 dikali 5.000 dikali 49 itu hasilnya adalah 490. Nah, 490 ini dibagi dengan 0,2 dikali 5,00. Hasilnya adalah 1. Ini untuk perhitungan pertama. 490 dibagi 1 sama dengan 490. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa untuk hasil ini diakarkan. Jadi, akar dari 490 itu adalah 700 mobil per pesanan, begitu. Jadi ini saya kasih tanda merah, ini untuk caranya. Nah, caranya adalah 490.000 dibagi 1 sama dengan 490 dan akar dari 490 itu adalah 700. Nah, itu pun juga berlaku di Q 2-nya. Jadi Q 2-nya itu adalah 490 dibagi dengan 0,2 dikali 4,80 itu hasilnya adalah 0,96 begitu. Nah, jadi sama dengan 510 416 itu. Nah, nanti kalian ketika menjumlahkan itu tidak memakai titik. Nah, nanti di sini hasilnya akar dari 5, 10, 4, 16 itu adalah 714 gitu ya. Nah, ini saya kasih tanda merah. Nah, ini hasilnya adalah 714 itu untuk Q 2-nya begitu ya. Nah, begitupun dengan Q 3-nya. Q 3-nya itu 490 begini. 490 dibagi dengan 0,02 dikali 4,56 gitu. 4,56 hasilnya ini adalah 0,912. Nah,
490.000 dibagi 0,912 itu hasilnya adalah 537.280 seperti ini. Nah, selanjutnya akar dari 537.280 itu adalah 732 mobil per pesanan. Nah, begitu untuk ini adalah cara mencari atau menghitung Ki Bintang untuk setiap diskonnya, begitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah cara menghitung Ki Bintang untuk setiap diskonnya gitu. Jadi ini caranya. Nah, selanjutnya ini contoh diskon kuantitatif. Nah, contoh diskon kuantitas. Contoh diskon kuantitas itu sama. Nah, ini menurut di soal halaman 574 itu ada tahap kedua. Jadi tahap kedua ini adalah menyesuaikan ke atas ke nilai-nilai Ki Bintang yang berada di bawah rentang diskon yang diperbolehkan. Karena Ki1 bintang ini antara 0 dan 999 tidak diperlukan penyesuaian. Karena Ki2 bintang di bawah rentan yang diperbolehkan dari 1000 sampai 1.999. Diperlukan penyesuaian 100 unit. Hal yang sama berlaku untuk Ki3 bintang, diperlukan penyesuaian menjadi 2000 unit. Nah, kalau yang tadi di awal itu kan Ki1-nya 700. Nah, 700 ini masuk ke range yang telah ditetapkan atau 0 sampai 999. Nah, kalau untuk Ki2-nya itu karena jumlah totalnya itu adalah 714, itu dia tidak masuk ke range seperti itu ya. Jadi lebih kecil. Nah, itu disesuaikan atau dinaikkan unitnya menjadi 100 unit begitu. Jadi ini dipindah menjadi 100 unit. Nah, kalau untuk Ki3-nya itu pun juga sama. Ki3-nya karena tidak masuk ke range, jadi disesuaikan atau dinaikkan menjadi 2000 per unitnya gitu. Jadi ini sudah melalui penyesuaian gitu ya, yang terbaru. Jadi Ki1-nya 700, Ki2-nya 1000 dan Ki3-nya adalah 2000 begitu. Nah, ini kita masuk ke contoh diskon kuantitas lagi. Jadi ada di halaman yang sama, halaman 574. Di situ ada perhitungan total biaya untuk full diskon store. Jadi yang sudah kita cari tadi ya tentang Ki-nya. Nah, di sini ada nomor diskon. Ada nomor diskon. Jadi ada nomor diskon 1, 2 dan 3 gitu ya. Di sini juga ada harga satuan yang bisa dilambangkan dengan P. Itu ada 5,00, 4,80 dan 4,56. Selanjutnya ada jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanannya ini yang nomor 1 itu ada 700, nomor 2 ada 1000, dan nomor 3 ada 2000 yang sudah kita cari tadi ya untuk Ki-nya begitu. Nah, selanjutnya ini ada biaya produk tahunan. Nah, biaya produk tahunan ini bisa dilambangkan dengan PD seperti itu. Nah, cara mencarinya, cara mencari biaya produk tahunan seperti ini. Jadi cara mencari biaya produk tahunan itu adalah biaya produk tahunan itu P sama dengan D. Jadinya D-nya itu D adalah permintaan tahunan dalam unit. Jadi permintaan per tahunan dalam unitnya kalau menurut di soal itu adalah 5000. Jadi permintaan tahunan per unit. Jadi di sini perhitungannya adalah seperti ini. 5000 dikali dengan 5,00. Jadi 5,00 itu di harga satuannya gitu ya. Atau PD berarti bisa dibalik ya.
5,00 dikali dengan 5.000. Nah, ini hasilnya adalah 25.000 gitu. Nah, itu berlaku juga untuk yang di bawahnya, itu 4,80 dikali dengan 5.000 dikali dengan 5.000 itu hasilnya adalah 24.000. Nah, kalau untuk yang nomor 3 itu sama, 4,56 dikali dengan 5.000 atau biaya permintaan tahunannya hasilnya adalah 22.800. Nah, ini cara perhitungan biaya produk tahunannya. Jadi rumusnya sekali lagi itu adalah P dikali dengan D itu. Nah, ini P dikali dengan D. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana menghitung biaya pemesanan tahunan. Nah, untuk biaya pemesanan tahunan ini itu adalah D dikali S begitu ya. Jadi D-nya tadi itu adalah 5.000 dikali dengan S. Nah, S ini dia adalah biaya pemesanan atau pemasangan. Nah, untuk biaya pemesanannya itu adalah ada di soal 49,00 ini dibagi dengan Q. Nah, Q ini adalah kuantitas yang dipesan. Nah, kuantitas yang dipesan itu berapa? Kuantitas yang dipesan itu adalah ini atau jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini itu adalah Q. Jadi dilambangkan dengan Q. Jadi di sini dibagi 700. Nah, hasilnya itu adalah 350. Seperti itu ya. Ini sama perhitungannya yang ke bawah itu juga sama. Jadi D itu 5.000 dikali dengan S-nya ini adalah 49,00 dibagi 1.000. Nah, dibagi 1.000 ini hasilnya adalah 245 gitu. Ini cara mencari biaya pemesanan tahunan. Nah, kalau untuk yang terakhir itu sama 5.000 dikali 49,00 dibagi 2.000. Nah, kuantitasnya dibagi 2.000 itu hasilnya adalah 122,50 gitu. Nanti bisa coba sambil kalian koreksi ya atau hitung ulang gitu. Nah, selanjutnya ini ada biaya penyimpanan tahunan. Nah, kalau untuk biaya penyimpanan tahunan ini dia perhitungannya seperti ini. Q itu adalah 700 dikali dengan I-nya ini adalah persen dari biaya. Nah, persen dari biaya ini kan 20% atau 0,2. Berarti 700 dikali 0,2 gini ya. Kali 0,2 dikali lagi dengan P. P adalah harga satuan 5,00. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah 350 begitu. Ini untuk biaya penyimpanan tahunannya gitu. Jadi 700 dikali 0,2 dikali 5,00 dibagi dengan 2 gitu. Nah, hasilnya adalah 350. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Q-nya adalah 700 dikali dengan 0,2
dikali lagi dengan 4,80 begitu ya. Dikali lagi dengan 4,80 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 480 gitu hasilnya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga pun ini juga sama. Jadi 700 dikali 0,2 dikali lagi dengan 4,56 dibagi 2. Nah, di sini coba kita hitung lagi ya, karena tadi kan sempat ada perubahan gitu. Jadi 700 dikali 0,2 dikali 4,56 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 319,2. Ini 319,2 gitu. Nah, berarti untuk totalnya itu juga cara mencarinya untuk totalnya ini. Nah, untuk totalnya ini adalah kolom 4, 5, dan 6. Jadi kolom 4 biaya produk tahunan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan tahunan itu ditambahkan semua gitu. Jadi 25.000 gitu ya, ditambah 350 ditambah 350. Nah, ini hasilnya adalah 25.700 begitu. Dan sama di nomor diskon yang kedua, 24.000 ditambah 245 ditambah 480. Nah, ini hasilnya adalah 24.725. Nah, begitupun dengan yang terakhir, itu dia 22.800 ditambah 122,50 ditambah 319,2. Nah, di sini coba kita hitung ulang ya, karena tadi ada perubahan. 22.800 ditambah 122,50 ditambah 319,2. Nah, hasilnya itu adalah 23.241. Nah, ini untuk hasil yang perhitungan nomor 3 gitu. Jadi sekali lagi, ini adalah yang saya kasih merah-merah ini untuk mempermudah kalian begitu ya. Ini adalah perhitungan dari biaya penyimpanan tahunan dan cara menghitung totalnya. Jadi untuk totalnya sekali lagi itu tidak dijumlahkan semua. Yang dijumlahkan itu hanya biaya produk tahunannya, biaya pemesanan tahunannya, dan biaya penyimpanan tahunannya. Nah, ini. Jadi sudah kita ketahui ya, untuk nilai total terendahnya itu ada di produk nomor 3 begitu, atau beli 2000 meskipun 2000 unit. Nah, itu hasilnya adalah 456 gitu ya. Jadi kecil, 4,56 per unitnya itu. Ini untuk, sekali lagi, ini untuk contoh diskon kuantitas itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh stok pengaman.
Nah, di sini di buku kalian itu ada di halaman 576, begitu ya. Ada di halaman 576. Jadi, contoh stok pengaman. Di sini ada soalnya. David Rivera Optical menentukan titik pemesanan ulang untuk bingkai kacamata adalah 50. Nah, 50 ini didapat dari D kali L per unitnya, gitu. Biaya penyimpanan per bingkai per tahunnya adalah $5 dan biaya kehabisan persediaan atau kehilangan penjualannya itu adalah $40 per bingkainya. Toko mengalami distribusi probabilitas ini untuk permintaan persediaan selama waktu tunggu. Jadi periode pemesanan ulang. Jumlah pesanan optimal per tahunnya itu adalah 6 gitu. Jadi di sini sudah kita ketahui ya. Sudah kita ketahui untuk ROP-nya itu adalah 50 unit. Untuk pesanan per tahunannya ada 6. Untuk biaya kehabisan stoknya itu ada $40 per bingkai. Untuk biaya penyimpanannya itu ada $5 per bingkai per tahun. Jadi kalau grafiknya di buku itu untuk jumlah unitnya ada 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, 50 ini merupakan ROP-nya. Sedangkan kemungkinannya begitu, kemungkinan stok pengamannya itu di unit 30 ada 0,2, di jumlah unit 40 ada 0,2 juga, di jumlah unit 50 ada 0,3, jumlah unit 60 ada 0,2, dan jumlah unit 70 ada 0,1. Nah, semua ini kalau dijumlahkan menjadi 1,0 begitu. Ini untuk contoh stok pengamannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan gitu ya, perhitungan yang di bawahnya. Jadi ada soal lagi, kita mulai melihat gitu ya. Jadi kita mulai melihat jika persediaan pengaman itu 0, untuk persediaan pengaman ini kekurangan 10 bingkai akan muncul jika permintaannya itu adalah 60 begitu. Dan kekurangan 20 bingkai akan muncul jika permintaannya itu adalah 70. Jadi biaya kehabisan persediaan untuk persediaan pengaman 0 adalah, jadi untuk persediaan biaya kehabisan persediaan untuk persediaan pengaman ini adalah jika kekurangan 10 bingkai itu adalah 0,2, $40 per kehabisan persediaan, dan kemungkinan 6 kali kehabisan persediaan per tahunnya, ditambah kekurangan 20 bingkai dikali 0,1 dikali $40 dikali 6 sama dengan 960. Jadi kayak di tabel sini ya. Safety stoknya itu ada 20. Jadi untuk biaya penyimpanan tambahannya itu 20 dikali dengan 5. 5 ini adalah lagi-lagi adalah biaya penyimpanan. Nah, 20 dikali 5 itu sama dengan $100. Nah, untuk stock out cost-nya itu tidak ada, dan untuk total cost-nya itu 100 begitu. Nah, untuk safety stock yang 10 itu adalah 10 diambil dari sini. 10 dikali 5 dari biaya penyimpanan sama dengan $50. Nah, langsung kita masukkan ini. Untuk 10 ini adalah kekurangan 10 bingkainya dikali dengan 0,1 begitu. 0,1 ini sudah ada di bukunya Heather. Dikali dengan 0,1 dikali dengan 40. Nah, 40 ini adalah biaya kehabisan stok. 40 per bingkainya 40, dan 6 lagi-lagi ini adalah pesanan optimal per tahunnya begitu. Jadi pesanan per tahunnya ini adalah 6. Nah, di total di jumlah semuanya itu $240. Nah, untuk stock out cost-nya, untuk total cost-nya itu ada 290 begitu. Nah, begitu juga dengan safety stock-nya yang 0, jadi tidak ada safety stock-nya. Nah, di sini adalah $0 begitu ya. Itu kita masukkan 10. Nah, sama dengan yang di atas.
10 dikali, itu sudah ada di soal ya, kekurangan 10 bingkai, terus 0,2 ini, nah dikali $40, dikali lagi dengan pesanan per tahunnya atau 6, ditambah 20 di atas ini, sama dengan di atas, ditambah 20 dikali 0,1 dikali $40 dikali 6. Hasilnya adalah 960. Nah, 960 dikali dengan 0 ini atau biaya penyimpanan, nah itu hasilnya 960 gitu. Ditambah begitu ya. Nah, 290 ini tadi juga sama. Nah, 290 ini dari 50 ini, 50 ditambah dengan 240. Ditambah dengan 240 ini hasilnya adalah 290 begitu. Jadi stok pengaman 20 bingkai memberikan total biaya terendahnya untuk ROP-nya itu adalah 50 plus 20. Jadi 50 ini karena untuk safety stock yang terakhir tidak ada, jadi diambil dari additional holding cost atau biaya penyimpanan tambahannya itu 50 ditambah dengan 20. Jadi sama dengan 70 bingkai itu. Ini adalah 70 bingkai persediaan pengaman yang dibutuhkan oleh David Rivera, seperti itu. Sampai di sini saya harap kalian cukup paham dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian, dan kembali saya ucapkan dan saya akhiri mata kuliah manajemen operasional ini dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.